Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya di YouTube channel Mamanya Aukil. Nah, ini saya mau bikin kolak guys. Ini kolak dari Kimpor. Lutima atau mama? Jadi ini saya mau kupas ini dulu. Cuman hari ini itu saya tidak bawa tripod guys buat naruh HP. Jadi saya bingung bagaimana caranya. Jadi begini guys, saya mau kupasin dulu. Tidak mau bobo kamu. Kenapa mau bapaknya di rumah kamu? Oh dia. Astaga. HP Lioma ya, lihat kamar HP Lioma. Hah? Oh. Mau pengen satu mana? Kita lo lihat HP. Kita mana tahu pengen dulu maaf. Kita Rita. Foto di olah itu oleh masih ini olah mau charge HP. Hewan tuh. Lama loh HP charge. Jangan pergi kamar di sini kamu. Pergi saja di rumah kamu. Pergi saja di rumah Jo. Si mama antar kamar ya. Pergi saja pergi. Kalian tahu tidak, dia tuh marah-marah gara-gara mau pinjam HP saya, tapi saya tidak kasih. Karena dia tuh ada tablet sendiri gitu, tapi kadang-kadang dia tuh tidak suka main tabletnya sendiri, guys. Dan pada akhirnya dia minta pulang, tapi karena saya di sini juga masih banyak kerjaan, bantu-bantu bikin kolak karena ini kan sudah janjian juga. Ya udah, anak saya karena memaksa untuk minta pulang, ya udah saya antar dulu ke rumah dan saya tinggalkan dia di rumah sendirian. Dan di rumah itu dia cuma minta dot, guys. Ya udah saya tinggalkan dia tuh lagi minum dot di rumah sendirian. Nah, ini tuh saya tidak tahu kalau daerah kalian ubi apa ya guys, tapi kalau di sini namanya Kimpor. Ini tuh kalau direbus empuk sekali dan enak. Jadi punya kita tuh kita bikinin kolak dan ini rasanya enak sekali guys. Ini saya lagi mau makan kolak, jadi selamat makan. Kalau leh ngabut tuh. Kalau semua botol 1.300. Pas saya baru sementara makan, anak saya tuh pulang dari rumah karena di rumah itu dia cuma sendirian guys. Dan ini saya pindah tempat karena saya sambil melayani pembeli ya guys. Banyak yang tanya ini tuh sebenarnya kios siapa sih? Karena yang jaga kan mama ya. Sebenarnya kios tadi itu sebenarnya punya saya guys. Cuman kenapa mama saya yang jaga? Waktu itu tuh sebenarnya saya yang jaga. Saya yang menjalankan kios itu. Tetapi karena saya punya anak-anak, ya begitulah. Kalian pasti mengerti ya kalau punya anak kecil. Terus lagi buka usaha warungan begitu, ya pasti akan lama-lama itu bangkrut guys. Dan saya tidak bisa menahan selera anak saya. Jadi saya memutuskan daripada kios itu akan bangkrut, lebih baik dijaga sama mama saja. Karena kan mama kan tidak punya pekerjaan lain, jadi ya daripada dia di rumah tidak ngapa-ngapain, ya udah jaga kios saja. Nah lanjut, ini saya beresin piring dulu. Jadi ini tuh lanjutan videonya itu di hari esok ya guys. Dan ini tuh pagi-pagi saya langsung nyuci baju karena tadi malam juga saya nyuci baju tapi cuma sebagiannya juga saya lanjutkan di pagi hari karena tadi malam itu saya nyucinya itu cuma baju dewasa, itu baju saya dengan pak suami dan anak saya perempuan juga sebagian sudah saya cuci tadi malam. Jadi tadi pagi itu cuman tinggal saya lanjutkan lagi buat nyuci baju yang kecil-kecil kayak bajunya anak saya yang kedua guys. Nah sementara itu juga ini saya lagi mau masak, tiba-tiba saya itu sudah kehabisan bumbu halus gitu. Jadi ini saya mau goreng cabai rawit dulu, atau di sini tuh namanya rica guys. Jadi saya mau goreng rica dulu karena itu mau saya haluskan
Tapi sebelum itu mau saya jemur dulu ya guys. Setelah digoreng itu tuh saya gorengnya cuma pakai minyak sedikit supaya tuh bumbunya tuh awet gitu guys. Dan ini saya rencananya tuh mau masak belah rica gitu. Nah kalian lihat ikannya tuh sudah saya belah, terus mau saya taruh bumbu halus gitu guys. Oke lanjut, saya baru selesai masak guys. Saya mau bagikan buat mama saya beberapa pangkal ikan dengan sayur. Karena sekarang tuh mama kalau masak kan dia sendiri yang makan. Kadang-kadang kalau tinggal sendiri begitu, kalau masak cuman untuk diri sendiri, kadang-kadang malas guys masaknya. Jadi saya tuh kalau misalkan masak lebih, saya selalu bagikan untuk omanya anak-anak ya guys. Karena kan oma sekarang lagi jaga warung ya, dan itu adalah warung saya. Itu tuh tanpa digaji, dia dengan sukarela menjaga warung karena kan sayang gitu kalau warungnya diberhentikan. Karena kan saya kalau jaga warung itu saya masih punya anak kecil guys. Dan saya tidak mungkin menjalankan warung itu dengan anak-anak makan stok warung gitu. Nah warungnya lama-lama bisa bangkrut kalau saya yang jaga. Akhirnya mama memutuskan untuk dia menjaga saja supaya warungnya masih berjalan terus. Ya, mau mengajak kalian buat temenin saya mau nyiram tanaman guys. Jadi kemarin tuh saya punya tanaman banyak kayak cabai rawit ini, tapi sudah mati gara-gara pas suami tuh disemprot guys, disemprot, saya tidak tahu disemprot pakai apa tuh mati. Jadi saya bikin tanaman baru lagi. Ini saya nanam bawang karena bawang itu kan cepat sekali tumbuh ya guys. Nih di sini juga masih ada yang lain, saya cuma nanamnya tuh sedikit guys. Ini mau saya siram. Oke, sekarang waktunya disiram guys. Begini. Ya. Ini tuh baru saya tanam 3 hari yang lalu ya. Ini juga yang masih hidup, cabenya saya siram juga. Yang lain itu masih pada hidup guys, yang lain sudah pada mati. Ya. Oke, sudah selesai. Ini lanjut video esoknya lagi. Jadi saya tuh bikin video 3 hari berturut-turut guys, dan saya jadikan satu. Di video kali ini saya mau masak ikan suwir buat anak saya. Jadi anak-anak itu request minta dimasakin ikan suwir, tapi saya cuma pakai cabai rawitnya tuh sedikit. Dan untuk makanan saya dengan pas suami, ikan kukus terus saya tumis kuah gitu guys. Terus saya masak juga sayur timun iris gitu. Dan kalian tahu nggak guys, sebenarnya makanan yang saya masak ini itu mubazir guys, karena kita seharian itu nggak makan di rumah, karena kita makannya tuh di acara pesta gitu. Kebetulan kakak sepupu saya kan lagi ngadain pesta pernikahan anaknya. Akad nikahnya tuh sudah selesai, jadi tinggal acara unduh mantu gitu, dan acaranya itu ada di rumahnya dia. Saya pikir acaranya itu cuma unduh mantu biasa aja, jadi saya hari ini tuh memang tidak ada niat mau ke sana. Kalian tahu nggak guys,
ternyata acaranya itu sangat meriah, melebihi akad nikah gitu. Jadi masaknya tuh banyak banget. Mereka tuh sampai potong sapi dan pesan catering 2 meja gitu guys. Jadi saya buru-buru mandi dan datang ke sana buat bantu-bantu potong-potong sayur sama potong-potong daging. Dan saya di sana itu dari pagi sampai agak sore gitu. Saya tuh pulangnya jam 3-an gitu. Jadi masakan yang saya masak ini tidak ada yang makan dan itu tuh mubazir. Kecuali ikan suwir ini ya. Kalau ikan suwir itu anak saya yang makan. Tapi kalau tumisan yang saya masak di sebelah itu tidak ada yang makan guys. Jadi kita tuh seharian gak makan di rumah. Kita makannya di acara itu sampai malam. Dan ikan yang di sebelahnya itu di hari esoknya masih saya olah lagi. Saya buang bumbunya, terus saya goreng lagi guys. Karena itu tuh bukan ikan bakar, bukan ikan goreng, itu tuh ikan kukus yang saya tumis kuah gitu. Kenapa bisa saya tidak mengetahui acara itu semeriah itu, sebanyak itu persediaan? Karena saya tidak menerima undangan acara resepsi unduh mantu, kecuali anak saya dia dapat undangan acara pembeatan. Jadi yang saya tahu itu cuma acara unduh mantu, ada resepsi malam, dan yang saya dengar mereka tuh ada pesan catering 2 meja. Jadi saya pikir mereka tidak perlu masak. Jadi ya saya tidak tahu mereka bakal masak semeriah gitu guys. Dan ternyata acaranya itu melebihi dari akad nikah guys. Lebih rame dari acara akad nikah gitu. Jadi mereka tuh lagi potong sapi, terus lagi ada pesan catering 2 meja, dan kalian tahu nggak mereka tuh ngundang PDJ gitu. Jadi acaranya tuh sampai subuh gitu guys. Yang tahu itu cuma Pak suami, karena Pak suami kan di sana tuh bantu-bantu dari akad nikah gitu sampai unduh mantu dia masih bantu-bantu. Di sana itu dia dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Karena ya dia itu orangnya gitu guys, kalau ada acara nikahan temannya, saudara, dia itu rajin sekali bantu-bantu di sana. Karena kan di sana banyak sekali teman-temannya. Pokoknya orang yang kenal dia lah gitu ya. Jadi tadi saya sudah selesai masak. Jadi saya tinggal cuci piring sama bersih-bersih dapur. Oh ya teman-teman, jadi kita tinggal sedikit lagi memasuki bulan Ramadan. Para bunda-bunda sudah ada persiapan apa nih menyambut bulan puasa? Kalau saya sih belum ada persiapan apa-apa ya. Rencananya mau ngecat rumah sebelum bulan puasa aja. Saya belum beli catnya karena uangnya belum terkumpul buat beli cat. Semoga aja kalau sudah bulan puasa rumahnya sudah selesai dicat ya. Karena kalau dicat pas bulan puasa nggak jadi-jadi guys. Tahun kemarin-kemarin juga gitu. Rencananya mau ngecat pas bulan puasa, nggak jadi-jadi. Sampai sekarang rumahnya belum dicat-cat. Jadi rencananya tahun ini tuh kalau ngecat rumah sebelum bulan puasa guys, supaya puasa kita tuh tidak terganggu. Makeover dapur aja belum selesai gara-gara barangnya kan masih dalam perjalanan. Nah sekarang barangnya sudah ada, tinggal nunggu waktu yang luang aja buat dikerjakan. Soalnya kan kita lagi pada sibuk dengan kondangan, dengan pesta-pesta gitu guys. Semoga aja pas sudah mau bulan puasa semua pekerjaan rumah ini sudah selesai. Karena ini sudah di penghujung video, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga suka dengan videonya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya, di komen juga. Jangan pelit-pelit dong komen video saya. Terima kasih.